minasan. Udah lama banget nggak upload video. Kali ini mau bikin video ya, sharing-sharing aja pengalaman sesambil menikmati bunga sakura. Karena di bulan ini tuh kita lagi musim haru. Musim haru itu dimana bunga sakura pada bermekaran. Jadi ini ada di taman gitu dekat Apato. Dan mau lihat nggak viewnya seperti apa kalau kita hanamin tuh. Yeay, jadi emang udah masuk musim semi dimana bunga-bunga lagi bermekaran dan suasananya tuh sejuk. Dan alhamdulillahnya buat kita yang muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Di sini juga aku mau ngebahas tentang kayak gimana sih kalau kita muslim. Di Jepang kan susah banget ya, secara di Jepang itu yang menganut Islam itu bener-bener kayak 0,5%, sedikit banget. Dan banyak dari mereka yang tidak tahu tentang Islam itu seperti apa, terus apa ada puasa, sholat 5 waktu itu tuh mereka kayak nggak tahu banget. Bahkan kayak makan babi itu boleh apa enggak, minum alkohol itu boleh apa enggak. Nah itu mari kita sharing-sharing, karena banyak juga yang tanya dari kalian kayak, Kak di sana itu boleh sholat enggak, boleh puasa enggak. Nah oke, aku jawab satu-satu ya. Nah oke, aku mulai dari sholat. Kalau untuk sholat di jam kerja, ini kan yang biasanya sering kalian tanyain. Nah itu tuh benar-benar tergantung dari perusahaan kalian itu menyediakan tempat untuk sholat kah, atau kalau misalnya mau sholat kalian disuruh pulang ke Apato, kalian kalau misalnya Apatonya dekat dari perusahaan atau bagaimana, itu memang tergantung dari kebijakan dari kaisanya masing-masing, perusahaannya masing-masing. Nah kebetulan kalau yang dulu aku Kensusei itu ketika sholat kita diizinkan untuk pulang ke Apato karena memang cuma 5 langkah doang, bener-bener deket banget Apatonya. Dan kalau yang sekarang ini alhamdulillahnya lagi disediakan tempat untuk sholat. Nah tempat sholatnya seperti apa? Alhamdulillah dapet banget yang layak gitu loh guys, jadinya seperti inilah. Nah jadi ruangan ini sebenarnya ruangan tempat untuk ganti baju, naruh-naruh tas. Nah di sini sebenarnya ada 3, tapi karena ini untuk naruh tas, nah sholatnya kita tuh di sini gitu, bersih ya, alhamdulillah banget. Dapat 2 ruangan. Ini sebenarnya tuh kayak ruang untuk istirahat, tapi maksudnya istirahat untuk sakit ya. Kalau misalnya lagi ada sakit atau misalnya lagi nggak enak badan tuh biasanya di situ disuruh istirahat. Tapi ini juga diperuntukkan untuk kita sembahyang gitu. Jadi alhamdulillah banget. Dan untuk waktunya gimana ya, kita sih nyesuaiin. Kayak aku misalnya QK jam 11 sampai jam 12. Nah, di jam 11 sampai jam 12 itu jika memang tidak ada waktu zuhurnya, belum masuk waktu zuhur, ya berarti aku nggak bisa sholat kan, ya mau gimana lagi gitu. Tapi kalau misalnya pas istirahatnya jam 12 sampai jam 1 atau jam 2 sampai jam 1, istilahnya waktu zuhur masih bisa, ya nggak apa-apa kita sholat ya. Ada tata caranya kan, kalian tahu dong gimana cara menjamak gitu kan. Jadi untuk waktu sholat seperti itu ya guys, menyesuaikan waktu masuk sholatnya dan istirahat kalian. Nah sekarang untuk puasa. Kalau dulu Kinsusei, kebetulan puasa itu kita dilarang, tapi kita sembunyi-sembunyi. Jadi jangan nggak sampai ketahuan. Nah kalau yang Tokute Ginu ini bener-bener kayak, ya kamu mau puasa mau apa, mereka kayak nggak melarang juga, kayak sah-sah aja. Tapi kita juga punya prinsip, walaupun kita puasa nggak makan nggak minum, nahan ini nahan itu gitu kan segala macem, ya kita tetap tunjukin kinerja kita, semangat kita nggak lemes-lemesan kayak nggak, ya aku kan puasa jadinya aku nggak kuat, aku nggak punya tenaga, nggak kayak gitu. Jadinya kita pas puasa ya udah normal aja, dan mereka tahu gitu loh. Dan bukan berarti itu jadiin alasan untuk kita bisa nyantai-nyantai kerjanya, nggak mau kerja berat, enggak sih. Kita tetap dengan porsi yang sama. Ya intinya menunjukkan kalau kita itu puasa itu bukan suatu beban. Ya udah, ya nggak masalah mau kita kerja kayak gimana pun kita tetap semangat. Itu sih intinya yang paling penting ketika kalian diizinkan untuk puasa. Jadi jangan
lemas, jangan malah kendor gitu. Nanti mereka juga berpikir lah, gimana sih disuruh puasa kok malah dikasih izin puasa kok malah kalian lemes-lemesan kerjanya, nanti yang ada malah dilarang nggak boleh puasa gitu. Dan mereka juga nggak tahu hukumnya kalau nggak puasa itu dosa atau apa, bener-bener yang seperti aku bilang ya, mereka bener-bener hampir sama sekali tidak tahu mengenai Islam gitu. Nah paling kalau puasa ya tetap sih di ruang makan, selonjoran, gunain waktu untuk tidur ya, untuk sholat, namanya juga kuliah butuh istirahat say. Jadi ya udah selonjoran gini aja. Kita kebetulan ada yang kursi duduk, ada yang kursi kayak lesehan seperti ini. Nah, untuk makanan halal nih baru aku beli gitu. Jadi tenang aja, di Jepang itu udah banyak banget orang yang bisnis, orang yang jualan makanan-makanan Indonesia, makanan-makanan halal. Ini belinya di online, juga mereka punya toko terkadang gitu. Jadi ya tergantung nanti di daerah kalian lah. Intinya ini bisa dikirim ke seluruh Jepang kok. Aku nggak jualan sih ya, ini juga aku beli di orang, di langganan. Nah, itu udah ada harga-harganya, ada gula merah, ada banyak sekali Indomie apa segala macam. Ini stok untuk 1 minggu, nggak 1 minggu juga sih, kayak 1 bulan juga nggak ada sih ya, pokoknya 1 bulan tuh ya belanja online kayak gini gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir karena banyak sekali sekarang yang jualan, bahkan kayak ini sirup marjan ya kan ada juga. Jadi nggak perlu khawatir di Jepang gitu, kalau sekarang tuh bener-bener udah lengkap lah. Orang mah udah tahu kalau orang Indonesia tuh cari yang halal nih ya kan, halal kan. Ya makanan Indonesia, makanan apa aja udah banyak sekali dijual di online, dan harganya ya memang sih kalau kita bandingin dengan di Indonesia ya mahal, tapi ya udahlah ya, namanya juga kita ya pasti kangen lah dengan makanan-makanan Indonesia gitu. Jadi buat kalian nggak usah khawatir, bahwasanya di sini juga banyak kok makanan yang masih halal, yang masih bisa kita makan, yang berbau-bau Indonesia juga ada, yang dari Thailand, dari mana-mana ada gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Nah, jadi sekian video random aku yang ini bener-bener mau ngejawab sih sebenarnya beberapa pertanyaan yang udah sering ditanyain sama kalian, kayak gimana sih kalau misalnya kita sebagai orang Islam terus hidup di Jepang, sholatnya gimana, puasanya gimana, ibadahnya dan lain-lainnya gimana. Ya sepengalamannya aku sih seperti itu, dan alhamdulillahnya intinya niat aja dari hati, insya Allah untuk nyari rezeki, untuk keluarga ya insya Allah ada jalannya aja. Jadi nggak usah khawatir di sini itu kesulitan atau apapun. Intinya sepengalaman aku mengenai ibadah, mengenai apa Islam segala macem, mereka juga udah tahu kalau kita nggak boleh makan babi dan segala-segalanya. Intinya kita jelasin aja dengan baik-baik tanpa mengurangi rasa hormat kita ya, maksudnya kita kenapa kita nggak makan ya jelasin aja sebisa kalian. Soalnya memang itu sukyo, agama ya sukyo no kanke ga aru maskara butaniku toka usaki toka dame, ya sebisa kalian aja lah ngejelasin, mereka juga pasti paham kok gitu loh. Jadi itu aja ya guys, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, dan selamat buat teman-teman yang udah datang di Jepang. Semangat 3 tahunnya, semangat 5 tahunnya, semangat kensuseinya, semangat tokuteginonya. Genki ni gambarimashou. Bye bye. Dan buat yang sekarang lagi puasa, selamat berpuasa guys. Bye bye.